听说红蝶姑娘从凡人修炼的幻术。区区化神初期。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, kita sudah berada di penghujung tongwa terakhir untuklah hari Minggu sore ini. Yang tak lain, kita akan melanjutkan Renegade Immortal ataupun Babang Wanglin. Yang dimana untuk episode sebelumnya, Wanglin sudah memasuki alam surgawi dan bertemu dengan telapak tangan yang begitu sangatlah luar biasa, membuat dia menjadi begitu sangatlah bingung sebetulnya telapak tangan ini berasal dari mana dan bisa untuklah menghancurkan alam surgawi dengan begitu sangatlah mudah. Tetapi juga dia teringat dengan perkataan dari Tian Yuan kalau dia juga bisalah menghancurkan alam surgawi dengan telapak tangan tersebut, sehingga Wanglin pun mencoba untuklah mempelajarinya walaupun masihlah belum begitu bisa disempurnakan. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Serangan tiba-tiba dari Red Butterfly berhasillah dihindari oleh Wanglin. Begitu juga dengan dirinya, langsunglah mengeluarkan si katak petir yang membuat si kupu-kupu merah langsunglah keluar. Sebenarnya untuk nama bahasa Mandarinnya yaitu Hongdie, tetapi kita panggil seperti biasa saja. Si kupu-kupu merah begitu terkejut bagaimana bisa untuk sosok seperti Wanglin mengenali dirinya. Wanglin hanyalah menjawabnya, dia ini adalah Tuan Putri yang berasal dari negara salju. Dan dia ini adalah orang yang begitu sangatlah jenius, bagaimana orang tidaklah tahu tentang identitasnya. Lantas, karena sudah mengetahui identitasnya, maka dia juga haruslah mati di sini. Dan dia langsunglah mengeluarkan formasi kekuatan es ataupun kekuatan dominnya yang membuat Wanglin langsunglah terperangkap dalam sebuah formasi serta tubuhnya begitu membeku. Untuk Suligao menanyakan kepada Wanglin apa yang terjadi kepada dirinya. Tetapi sama sekali tidak ada jawabannya. Untuk si kupu-kupu merah langsunglah meremehkan kemampuan dari Wanglin karena dia sama sekali tidak ada perjuangan untuklah menghindar. Jadi dia menganggap kalau Wanglin begitu sangatlah lemah dan dia akanlah mengakhiri hidupnya tanpa tersiksa. Sedangkan untuk jiwa dari Wanglin terjebak di dalam domainnya si kupu-kupu merah, yang dimana domainnya ini tanpa emosi, membuat ingatan tentang keluarga Wanglin perlahan-lahan mulai memudar atau mulai menghilang ya. Sedangkan di luar, si kupu-kupu merah langsunglah mengerahkan serangannya, dan serangan tersebut juga dapatlah dilihat oleh Wanglin tetapi berbentuk limuan. Hal ini membuat dia benar-benar sangatlah marah, dikarenakan ingatannya diacak-acak oleh si kupu-kupu merah. Dan Wanglin pun langsunglah menghentakkan kakinya yang membuat kekuatan domain milik dari si kupu-kupu merah berhasil dipatahkan. Tetapi dia juga langsunglah memujinya. Kalau untuk si Red Butterfly satu ini, nantinya dia akanlah menjadi salah satu orang yang akanlah menjadi pembunuh tanpa emosi. Dan juga dia bisa membekukan emosi seseorang, maka dia ini haruslah diwaspadai. Satu-satunya cara untuklah mengalahkan sosok seperti Red Butterfly yaitu haruslah bisa merusak suasana hatinya guys. Maka dengan begitu, kekuatan domain tanpa emosinya akanlah benar-benar berkurang secara drastis ataupun mulai melemah. Sehingga mereka berdua langsunglah melakukan bentrokan kekuatan. Selama melakukan bentrokan kekuatan tersebut, Wanglin mencoba untuklah melemahkan suasana hatinya dengan mempertanyakan kalau dia begitu sangatlah penasaran dengan kehidupan dari orang tuanya, apakah masih hidup atau sama sekali tidak. Sayangnya untuk pertanyaan pertama masihlah belum cukup, dan dia melakukan pertanyaan kedua, apakah dia mempunyai seorang anak. Jika tidak ada, maka tidak ada seorang pun yang setia kepada dirinya. Dan juga tidak akan ada orang yang akanlah berbakti kepadanya. Berbagai provokasi yang dikeluarkan oleh Wanglin sedikit menyinggung hati dari Red Butterfly, yang membuat dia kembali mengeluarkan kekuatan domain tanpa emosinya. Tetapi karena hatinya sudah tersinggung, maka kekuatan domainnya secara otomatis akanlah mulai melemah. Dan domainnya sama sekali tidaklah bisa mengenai Wanglin. Dia menjadi begitu sangatlah bingung bagaimana bisa semua ini terjadi.
Dan Wang Lin terus-terusan untuklah memprovokasinya dengan berkata kalau cinta bukanlah rahasia dan juga kekuatan tidaklah bisa untuk menghapus cinta sepenuhnya. Dia yakin kalau Red Butterfly mempunyai seorang keluarga yang sedanglah menunggunya di sana. Setelah melihat hati dari Red Butterfly terluka, Wang Lin pun langsunglah buru-buru mengeluarkan bendera larangannya serta mengeluarkan kelima naga birunya untuklah melarikan diri. Melihat itu, Red Butterfly sama sekali tidaklah membiarkannya. Untuk kelima naga birunya langsunglah dibekukan dan untuk Suligo meminta kepada Wang Lin untuklah fokus melarikan diri karena kultivasi dari Red Butterfly ini terlalu tinggi daripadanya. Jika dia bertarung dalam jangka waktu yang lama, maka sudah dipastikan Wang Lin akanlah kalah. Sehingga Wang Lin pun mempunyai sebuah ide yang dimana dia pun langsunglah berhenti di atas langit dan langsunglah mengumpulkan seluruh energinya untuklah membentuk sebuah telapak tangan raksasa yang langsunglah digerakkan ke arahnya Red Butterfly. Hal ini juga membuat Red Butterfly menjadi begitu sangatlah terkejut dari mana dia mendapati kekuatan seperti ini. Dan dia mencoba untuklah mematahkan telapak tangan raksasa. Beruntung saja dia berhasil untuklah menahannya dan secara tiba-tiba telapak tangan ini langsunglah menghilang. Begitu juga dengan Wang Lin langsunglah berhasil melarikan diri. Dari sinilah dia sangatlah yakin kalau Wang Lin adalah orang yang tidaklah biasa. Dari kemampuan, cara berpikir, serta tatapannya, bahkan untuk beberapa artefak ataupun senjata sucinya itu juga sangatlah unik. Di sini dia sangatlah yakin kalau Wang Lin adalah murid elit yang berasal dari negara peringkat kelima. Waduh. Setelahnya, Wang Lin pun langsunglah keluar, berada di tempat penuh dengan api, serta kondisinya sedanglah terluka. Ya, mau bagaimana ya? Di sini saja Wang Lin mengakui kalau kekuatan Red Butterfly ini memang sangatlah berada jauh di atasnya. Maka dari itulah Wang Lin memutuskan melarikan diri. Jika tidak, ya wassalam aja gitu. Ditambah ketika dia mengeluarkan telapak tangan besar, itu juga menguras seluruh energi spiritualnya. Akan tetapi secara tiba-tiba, Wang Lin dibuatlah begitu terkejut dan keheranan mengapa Sekte Taulo mengatur array transfer ke tempat yang bisa hancur kapan saja, apalagi terdapat sebuah celah spesial di langit. Lalu Wang Lin pun keluar dari transfer array sembari menyebarkan akal ilahinya untuklah menghindari celah-celah spesial tersebut. Akan tetapi guys, saat dia mendekati tanah, tiba-tiba ada celah spesial muncul di sampingnya. Membuat Wang Lin begitu sangatlah terkejut-kejut dan untungnya dia berhasil untuklah menghindarinya. Dan dia juga telah mendapati tempat yang begitu aman untuklah melanjutkan perjalanan dari akal ilahinya. Beberapa hari pun telah berlalu, Wang Lin langsunglah menemukan sebuah lubang yang begitu sangatlah gelap. Namun Wang Lin yang selalu waspada tidak langsung untuklah masuk, melainkan dia mencari seluruh fragmen untuk memastikan tidak ada hal yang aneh lagi. Setelah berhasil memastikan tidak ada yang aneh dan juga tidak ada yang bahaya, dia pun langsunglah berencana untuklah masuk. Namun secara tiba-tiba, ada dua transfer array muncul yang ternyata mereka berasal dari Sekte Taulo, sebut saja sebagai kakak ketiga dan juga adik keenam. Yang dimana mereka berdua ini akanlah memasuki salah satu dari 16 rumah binatang di dunia peri ini atau alam surgawi ya. Dan dengan begitu mudahnya mereka melewati beberapa celah spesial dan memasuki sebuah gunung yang inginlah dimasuki oleh Wang Lin. Lantas untuk Wang Lin menjadi begitu sangatlah senang dan dia pun langsunglah mengikutinya dari belakang. Untuk si adik keenam begitu sangatlah ragu kepada kakak ketiga, sepertinya untuk kuil binatang surgawi ini sudahlah benar-benar kosong. Walaupun nantinya ada, mereka juga tidak mungkin bisa untuklah menahannya, atau lebih tepatnya rencananya ini sama saja dengan bunuh diri. Tetapi untuk sang kakak ketiga meminta dia tidaklah perlu khawatir karena ada sebuah formasi yang akanlah membantu mereka nantinya. Setibanya di tempat yang mereka tuju dan menemukan patung binatang surgawi, mereka pun langsunglah begitu sangatlah senang.
Dan untuk kakak ketiga meminta kepada adik keenam untuklah menjaga dirinya, kalau dialah yang akan bertugas mengumpulkan energi yang berada di sini. Lalu untuk kakak ketiga langsung mengeluarkan botol labu dan menyerap seluruh energi yang berada di sekitar. Setelahnya energi tersebut telah dijadikan satu dan berbentuk sebuah fragmen ataupun kristal kecil. Ditambah juga dia memberikannya kepada adik keenam sebagai hadiah kepadanya. Wadah! Untuk si adik keenam kembali mempertanyakan tentang botol labu tersebut, yang dimana botol labu ini adalah milik leluhur mereka. Dengan harta karun ini, mereka dapatlah menyerap energi spiritual dengan begitu cepat. Akan tetapi, secara tiba-tiba, mereka mendengar suara yang tidaklah asing. Setelah diselidiki, mereka menjadi begitu terkejut karena tempat ini banyak sekali tengkorak para manusia. Wadah! Tidak sampai di situ juga, kakak ketiga meminta kepada adik keenam untuklah mengambil salah satu bola cahaya yang berada di kepala tengkorak tersebut. Ketika adik keenam memegangnya, ternyata itu bukanlah bola cahaya, melainkan sebuah akar spiritual. Tetapi sebetulnya itu adalah pakan untuk binatang surgawi yang sebelumnya diambil oleh Wang Lin dan diberikan kepada si binatang nyamuk. Jadi sebut saja sebagai pakan surgawi. Dan mereka berdua begitu sangatlah membutuhkannya dan langsunglah mengejar keberadaannya. Begitu juga dengan Wang Lin, karena untuk pakan surgawi ini sangatlah dibutuhkan oleh katak petir, binatang nyamuk, serta dirinya juga. Karena ini akanlah meningkatkan kekuatan mereka bertiga. Tetapi secara tiba-tiba untuk adik keenam menjadi begitu sangatlah ketakutan karena untuk pakan surgawi memang sangatlah begitu luar biasa. Tetapi untuk mendapatinya itu adalah hal yang mustahil. Jika mereka tertusuk ataupun tertangkap, maka mereka akanlah meninggal dunia. Tetapi untuk kakak ketiga mencoba untuklah memotivasinya, jika dia takut seperti ini, bagaimana bisa dia menjadi murid terbaik dari sekte pedang luok mereka? Serta dia menghasutnya, jika mereka mendapatkan pakan surgawi tersebut dan diberikan kepada sekte, otomatis mereka akanlah terkenal ataupun populer dan mereka akanlah dipromosikan menjadi sang master. Waduh! Sedangkan untuk Wang Lin yang mendengarnya langsung geleng-geleng kepala karena dia sudahlah tahu untuk kakak ketiga memiliki niat buruk kepada adik keenam, yang dimana dia mencoba untuklah menghasut keberaniannya agarlah dia mendapati manfaatnya sendiri. Sesingkatnya, mereka berdua pun langsunglah menemukan sumber pakan surgawi tersebut yang mereka panggil sebagai Xingbao. Akan tetapi, ini adalah sarangnya guys, membuat mereka berdua haruslah melarikan diri dan dikejar-kejar oleh pakan surgawi. Dan sesuai perkataan dari Wang Lin, kalau kakak ketiga memiliki niat buruk kepada si adik keenam, ketika dia lengah, si adik keenam langsunglah dihajar agarlah dia menjadi tumbal. Akan tetapi adik keenam ini termasuk orang yang begitu kuat daripadanya guys. Hanya saja dia adalah salah satu orang yang suka menyembunyikan kekuatan. Dan dia berhasil untuklah menahan serangan tersebut dan langsunglah melempar tubuh kakak ketiga. Yang membuat tubuh kakak ketiga menjadi tumbal guys. Ya kasihan ya kena karmanya sendiri. Sehingga dia pun langsunglah menjadi kerangka manusia. Begitu juga dengan adik keenam langsunglah pergi dari sana. Dan ini adalah kesempatan dari Wang Lin untuklah menaklukkan pakan surgawi atau yang biasa disebut sebagai Xingbao. Alasan Wang Lin untuklah mendapati pakan surgawi tersebut, dia juga inginlah melihat binatang nyamuk yang berevolusi, katak petirnya menjadi lebih kuat lagi. Ya intinya, bukan hanya dia sajalah yang perlu kuat, tetapi untuk partner-partnernya juga haruslah kuat agar bisa mengimbangi kemampuannya. Ya, ini sebenarnya keputusan yang sangatlah bagus ya. Berarti untuk episode selanjutnya kita akanlah melihat pertarungan Wang Lin melawan pakan-pakan surgawi tersebut. Dan nanti jika ada yang bertanya, kok disebutnya sebagai pakan surgawi Min? Karena di novelnya sendirilah itu disebut sebagai pakan ataupun bahan makanan untuklah para binatang surgawi. Udah gitu ada 16 kuil binatang surgawi.
Maka ya, jika Wang Lin telah mengetahui cara untuk menaklukkannya, setiap kuil tersebut sudah pasti ada pakan surgawi yang bisa untuklah diambil. Bisa dikatakan itu adalah ladang cuan, anjay. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 听说红蝶姑娘从凡人修炼的化身，区区化神初期。